waktu saya berikan waktu saya berikan kepada Ustadz Ja'far untuk mempresentasikan PPT-nya ya, yang insya Allah akan dibantu oleh admin ya. Ya, terima kasih. Silakan Pak Ja'far. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin amma ba'd. Yang saya hormati para ustadz, asatidz yang ada di forum ini, seluruh partisipan yang juga ikut bergabung. Bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahim meskipun hanya lewat online. Dan pada kesempatan kali ini saya ketiban sampur untuk melaksanakan tugas dari Ustadz Rahman yang beberapa waktu lalu menghubungi saya. Dan baru kali ini bisa ikut join dengan satu tema yang saya sendiri tidak tahu harus menyampaikan tentang apa, karena yang saya hadapi ini adalah para pakar, para ustadz yang sudah banyak pengalaman di mana-mana. Jadi saya rasa apa yang akan saya sampaikan hanyalah refleksi dari apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan selama berinteraksi dengan teman-teman baik di rumah lama maupun di rumah yang baru. Supaya ada nilai tambahnya, saya tidak secara khusus menyampaikan refleksi yang sifatnya histori, tapi sedikit berbagi tentang public policy, ilmu tentang public policy. Tapi sebelum itu, begini, saya mohon maaf Ustaz Rahman, kalau tampilan PowerPoint ini baru jadi tadi sebelum subuh. Mantap, Jadi, Pak Ustadz. Mantap, mantap. jadi ya cuma begitu itu, apa namanya, nggak ada Ya, aksesorisnya, polos-polosan saja gitu ya. Nggak ada hiasan-hiasannya deh pokoknya. ya. Saya jadi, pokoknya yang penting nggak kayak rumah lama lah, yang Lebih 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 aspal banyak lah gitu. aksesoris, yang banyak aksesorisnya tapi nggak tahu isinya deh. Mudah-mudahan ini aksesorisnya nggak banyak, tapi yang penting isinya bisa bermanfaat buat ya, kita semua insya Allah. Ini share screen-nya di mana ya, Ustaz? Saya nggak bisa, nggak pakai laptop Ayo, ini. Mbak Vinda, silahkan Mbak Vinda. Di Oh, share. kalau pakai HP Nah, ya ini nggak di. bisa. Ya udah. Iya, Nah, ini. iya ya, oke, oke. Oke. Lanjut aja, lanjut. Lanjut. Ya, jadi saya kasih judul itu menapaki tangga perjuangan karena pada hakikatnya mau dimanapun berada, insya Allah kita semua punya komitmen untuk terus berjuang sekuat kemampuan kita, insya Allah. Eh, jadi di bagian pengantar ini saya kutip beberapa kalimat dari Renat Kasali. Eh, Bayangkan kalau ada sebuah bangsa yang bermigrasi, lalu yang dipaksa keluar secara besar-besaran dan tidak kembali lagi, bukan karena rindu untuk pulang, melainkan karena segalanya sudah berubah. Jadi kalau dalam posisi seperti itu, kita tinggal bisa milih mau shifting ikut bergeser, atau stand still, tetap berada di tempat, diam di tempat, nggak mau kemana-mana. Dan kita, si siapa Renat Kasel ini menyebut Firmanya ya. migrasi besar ini sebagai the great shifting, perpindahan atau pergeseran besar-besaran dari satu peradaban ke peradaban baru berikutnya. Nah, ini perpindahan yang akan menentukan apakah kita itu bertahan atau tidak, berubah atau punah, ya. Karena ketika kita ada di satu tempat dan tidak, karena kalau kita memilih untuk tidak shifting atau untuk tetap di tempat yang sama, ya, dijamin bahwa kita tidak akan menemukan masa lalu yang sama dengan dulu. Dan jalan kembali ke masa lalu itu telah tertutup oleh tanah longsor, kira-kira begitu ya. Jadi terjadi diskontinuitas, itu kata Renat Kasali. Berikutnya.
Nah, jadi kalau kita boleh mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Ustadz Anies Mata itu tahun 2018, dan saya melihat tulisan Renat Kasal ini juga di tahun yang sama, 2018. Pelajaran abadi dari peristiwa hijrah adalah tentang shifting dan transformasi yang tidak boleh berhenti. Jadi itulah kehidupan. Jadi perubahan, pergeseran, perpindahan itu suatu keniscayaan yang sifatnya natural, universal. Yang kalau kita memilih untuk stand still, tetap berada di tempat saja, ya pasti cepat atau lambat akan dilindas oleh zaman, akan punah, dan seterusnya. Itu kira-kira satu filosofi besar yang ingin disampaikan oleh kedua pemikir ini. Jadi ini migrasi tidak seperti migrasinya binatang yang karena kena gunung meletus pindah dari satu tempat ke tempat lain, atau migrasinya sekawanan hewan di satu tempat yang karena perubahan musim lalu tidak sanggup bertahan hidup lalu dia pindah. Tidak seperti itu. Tapi ini migrasi yang benar-benar migrasi, bukan karena bencana alam. Berikutnya umumnya kalau ini lanjutan dari statementnya Ustadz Anies Mata, saya kutip, umumnya kalau kita bicara politik itu pada proses dan pencapaiannya, tapi minim bicara pada produk politiknya, sehingga kita kadang kelihatan bingung setelah berkuasa. Nah, jadi orang banyak rame dan berdebat tentang bagaimana caranya berkuasa, bagaimana caranya mencapai kekuasaan, tapi mereka minim sekali bicara tentang produk politiknya. Maksudnya kalau nanti berkuasa itu mau ngapain? Perbedaan apa yang akan dia hadirkan ke masyarakat? Perbedaan apa yang dia tawarkan kepada publik kalau mereka ini berkuasa? Sementara dalam proses dan pencapaiannya saja, yang dilakukan terkadang justru menyakiti perasaan publik. Itu persoalan begitu. Kemudian berbicara tentang data, kata Renat Kasali, orang itu bisa berbeda antara apa yang dipikirkan dan apa yang dilihat. Angka bisa beda, angka bisa sama, tapi cara kita melihatnya bisa berbeda-beda. Itulah soal mindset, itulah soal paradigma. Jadi problematik tentang umat Islam ini boleh jadi banyak orang yang melihatnya dari sudut yang sama, memahaminya dengan pemahaman yang sama, tetapi belum tentu mereka melihatnya dari sudut yang sama juga. Pasti sudutnya berbeda-beda. Karena sudut dalam melihat persoalan berbeda-beda, tentu refleksi dari cara penglihatannya itu juga pasti berbeda. Solusi yang ditawarkan pun juga pasti berbeda. Baik, lanjut aja. Itu sebagai pengantar. Nah, ini poin yang ingin saya sampaikan untuk memperkenalkan tentang public policy. Jadi begini Ustadz Rahman, saya melihat yang join di forum ini itu kan kebanyakan pakar-pakar syariah nih Ustadz-Ustadz, Masya Allah, dokter-dokter. Nah, saya kalau harus menyampaikan itu ya sama dengan Nguyai Segoro. Saya enggak loh, Pak Jafar, saya bukan. Siap, dokter. Kita tuh pakar politik Islam. Masya Allah, Masya Allah. Jadi saya mending aja dah ngangkat soal public policy sajalah. Hitung-hitung ini buat teman ngopi lah begitu ya. Jadi public policy ini istilah yang akan terus kita bergelut dengannya, kita berinteraksi dengannya pada saat kita ini sebagai rakyat maupun pada saat sebagai penguasa. Nah, kalau kita ini mengaku pejuang, tentu ya sedikit banyak bolehlah tahu kutip-kutip, tengok-tengok soal public policy itu apa begitu. Nah, jadi kira-kira pengertiannya itu ya kalau policy kebijakan itu kan kira-kira begini kalau menurut beberapa pakar. Satu program, a projected program of goals, values, and practices. Satu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Atau dia juga bisa serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan. Jadi di situ tampak adanya siapa pengusulnya, dia bisa seseorang, dia bisa kelompok, dia bisa pemerintah itu sendiri, diusulkan di mana,
ya, lingkungan tempat dia mengusulkan itu seperti apa, umpamanya di eksekutif, umpamanya di legislatif, tingkat pusat atau daerah dan seterusnya ya. Lalu dalam pengusulan itu disampaikan segala peluang-peluang, hambatan, tantangan dan seterusnya. Juga mereka harus sampaikan juga apa goal yang ingin dicapai. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Jadi public policy juga bisa disebut whatever government choose to do or not to do. Ini lucu, agak terdengar lucu, tapi itulah kebijakan publik itu, apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Jadi kita itu jangan marah gitu kalau ada seorang presiden yang dinilai pelongo-pelongo, mamanya ya, kok nggak ngapa-ngapain lu, jangan salah, dia sedang melakukan kebijakan, dia sedang memilih kebijakan, karena kebijakan itu adalah memilih untuk to do or not to do. Seperti itu. Jadi itu sah secara akademis. Gitu ya. Jadi terserah kita yang menilainya salah bagaimana. yang milih ya. Yang salah yang milih. Jadi kalau secara akademis itu sah, ada literasinya, ada referensinya. Itu tahun 78, Thomas Dye sudah menyebut seperti itu. Jadi itu kita pun nanti kalau jadi pemimpin tidak harus genit begitu. Jadi pemimpin itu ya harus kontekstual begitu ya, tahu momentum, kapan melakukan apa, bicara apa lah. Saya kira leader seperti Ustadz Anies Mata, Fahri Hamzah itu masya Allah figur-figur yang saya pikir orang-orang muda yang pantas lah untuk memimpin Indonesia insya Allah. Lalu kebijakan publik, kalau menurut dosen saya Pak Islami, beliau sudah wafat, itu adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi programnya sudah ada, keputusannya sudah ada, undang-undangnya sudah ada, tapi bisa dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Itulah kebijakan publik yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat. Artinya di sini ingin ditegaskan bahwa kalau administrator publik itu bukan hanya membuat kebijakan negara atas nama kepentingan publik, tapi benar-benar kebijakan itu bertujuan untuk masalah dan memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh masyarakat. Kira-kira begitu. Lanjut aja, lanjut. Nanti kita diskusikan. Ini mohon maaf ya. Namanya juga forumnya ngopi-ngopi, santai-santai sajalah. Kita lihat-lihat sedikit evolusi pemikiran ke arah analisis kebijakan. Ini globalnya saja. Kalau mau dibahas ya panjang, terlalu banyak literatur yang bahas tentang ini. Tapi globalnya saja. Jadi pada awalnya administrasi publik itu pendekatannya deskriptif terhadap lembaga-lembaga administrasi dan politik. Mengapa? Karena pandangannya dikotomik. Jadi antara tugas administrator dengan policy maker, dengan politisi itu dipisah. Jadi dikotomistik. Nah, inilah yang kemudian mengalami satu pergeseran-pergeseran dan perdebatan cukup panjang sejak tahun 50-an, dan di era tahun 70-an itu muncul apa yang disebut dengan New Political Science. Nah, jadi di situ dilakukan berbagai studi empirik untuk menjawab masalah-masalah konkret yang lebih diarahkan untuk memecahkan beragam persoalan yang dihadapi oleh pembuat kebijakan, praktisi administrasi publik, dan seterusnya. Nah, jadi ternyata dalam konteks pembahasan mengenai public policy itu juga mengalami perubahan-perubahan, pergeseran-pergeseran, shifting yang sangat dinamis. Dan bahkan itu terjadi sejak awal abad 20-an di negara-negara yang sudah settle seperti Amerika atau di Eropa itu seperti Inggris dan lain sebagainya. Itu artinya ya Indonesia nggak bisa dibandingkan dengan mereka memang dalam bab demokrasinya ya. Tapi maksud saya ingin mengatakan bahwa mereka saja yang bergelut di dunia public policy dengan instrumen yang sedemikian dahsyat, lengkap, boleh dibilang nyaris sempurna begitu, itu saja mereka tidak segan-segan untuk melakukan evaluasi, revisi, evaluasi, revisi, evaluasi, revisi. Begitulah memang seharusnya sebuah organisasi, apakah pemerintahan, apakah partai politik, lembaga, atau yang lain-lain. Seperti itu.
Nah, terakhir tahun 2004 lanjut. Ini ada seorang tokoh dari mana ya? Kalau nggak salah Pakistan, namanya Ali Farasman. Nah, ini menyajikan satu paradigma baru tentang public policy. Dulu kita mengenal ada istilah tiga sektor itu ya, ada private sector, third sector, ada state negara gitu ya. Tapi sejak tahun 2004 itu Ali Farasman ini memperkenalkan enggak cuma tiga itu, ada empat, yakni tambahan yang dia sebut dengan istilah aktor internasional. Coba perhatikan momentumnya tahun 2004 itu kalau tidak salah apa booming gerak apa namanya globalisasi itu makin makin kencang di mana-mana. Jadi Ali Farasman apa menyajikan satu tesis baru bahwa di negara manapun itu nggak ada impossible gitu ya kalau mereka hanya mengambil kebijakan itu dengan mempertimbangkan tiga komponen saja, negara, private, para pengusaha, dan civil society. Tidak cukup. Itu kalau nggak salah di platform rumah lama saya dulu ada itu kalau nggak salah tiga apa namanya tiga komponen gitu ya. Taman Syar'i Jadi itu ya. iya itu kalau Taman nggak Syar'i. salah tahun itu harusnya mereka sudah mengutip kalimat ini karena ini tahun 2004 Adi Farasman ini. Dan di kampus-kampus sudah menjadi bagian dari mata kuliah. Jadi mereka menyebutnya good governance. Kalau Ali Farasman tidak menyebut good governance, tapi sound governance. Mengapa istilahnya sound? Karena kebijakan-kebijakan itu tidak mungkin, ya impossible, ya dia itu independen, bersih dari campur tangan aktor-aktor internasional. Tidak begitu. Jadi Ali Farasman meyakinkan kita semua bahwa kenyataannya memang ada aktor tangan-tangan internasional yang visible or invisible itu mereka ikut cawe-cawe dan bahkan menentukan arah kebijakan di hampir semua negara di dunia. Seperti itu. Jadi makanya dia menyebut apa bukan hanya bidang politik, ekonomi, bahkan di dunia pendidikan pun juga seperti itu. Makanya istilah kurikulum merdeka yang sekarang digaungkan pun itu tidak bisa lepas dari ya latar belakang pemimpinnya yang memang belajar di tempat yang sangat liberal. Oke, lanjut saja. Nah, sekarang kita sedikit bicara variasi analisis kebijakan. Nah, ini saya secara khusus saya sajikan buat Ustadz Mudofar. Oh. Ustadz Mudofar itu paling gemar bicara evaluasi, evaluasi. Dan betul sekali Ustadz. Evaluasi itu ternyata bahasannya bukan soal menganalisis determinasi kebijakan, tapi isinya dievaluasi. Monitoring evaluasinya sendiri dievaluasi. Lalu informasi untuk kebijakannya dievaluasi. Nanti kalau programnya sudah jalan, dievaluasi segala macam, advokasinya bagaimana? Jadi ada analisis kebijakan, ada analisis untuk kebijakan. Analisis kebijakan itu adalah mengevaluasi seluruh pembahasan tentang formulasi maupun implementasi kebijakan, sedangkan analisis untuk kebijakan difokuskan pada rekomendasi-rekomendasi apa yang akan disajikan pada pembuat kebijakan untuk berikutnya. Jadi siapapun dia, apakah negara, mau partai politik, mau ormas atau apapun, yang mengabaikan aspek evaluasi ini, dijamin dia akan terlindas oleh zaman. Seperti itu. Oke, lanjut saja. Lanjut. Nah, ini saya pikir tidak perlu ya, lanjut saja, maaf. Nah ini, jadi oleh karenanya ada 7 variasi pendekatan yang perlu dilakukan oleh para pembuat kebijakan dalam hal ini. Nah, jadi yang pertama adalah tentang studies of policy content. Yakni tentang muatan-muatan kebijakannya ini memusatkan perhatiannya pada upaya menyajikan gambaran dan penjelasan asal-muasal serta perkembangan kebijakan-kebijakan itu seperti apa. Jadi ada studinya. Yang kedua, studi tentang policy process. Jadi tentang proses kebijakannya pun juga harus ada studinya, di mana bagian ini memusatkan perhatian pada upaya untuk apa namanya mengungkap siapa saja aktor yang berpengaruh pada pembuatan kebijakan publik. Lalu yang ketiga, studi tentang output.
Ini dimaksudkan untuk menjelaskan apa ya, mengapa ada tingkat pengeluaran biaya tertentu atau jasa tertentu itu bisa beda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lain, antara tempat satu dengan tempat yang lain. Yang keempat, evaluation studies. Jadi ini semacam studi untuk melihat dampak dari kebijakan itu kayak apa. Karena dampak dari kebijakan itu bisa dua, ada intended atau unintended, sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan atau tidak sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan. Jadi kalau tidak ada evaluasi, mana mungkin organisasi itu bisa melihat apakah kebijakannya baik atau tidak, apakah kebijakannya dibutuhkan oleh publik atau tidak, kalau tidak ada evaluasi. Seperti itu. Yang kelima, information for policy making. Jadi informasi ini, data dihimpun, disusun sedemikian rupa untuk membantu para pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan yang tepat. Yang keenam, proses advokasi. Nah, ini bentuk lain dari analisis kebijakan sebenarnya, di mana para analis kebijakan itu biasanya melakukan perbaikan atas sifat dari sistem pembuatan kebijakan yang ada. Jadi mereka memberikan advice, ya, kepenasehatan dalam berbagai upaya untuk menyempurnakan kebijakan-kebijakan sebelumnya. Terakhir, policy advokasi, jadi kegiatan untuk melibatkan analisis dalam mendesakkan pilihan alternatifnya yang mana nih. Kalau ada kondisi begini, setelah kita evaluasi begini, maka alternatifnya ada 1, 2, 3 umpamanya. Silahkan policy maker, pemerintah yang berkuasa, pemegang otoritas memilih mana yang kira-kira akan diambil kebijakannya. Seperti itu. Jadi terakhir sebagai penutup, ini penutupnya ini yang nggak enak ini. Jadi katanya si Renat Kasali, the great shifting itu hanya dapat dipahami oleh mereka yang open mindset dan adaptif terhadap perubahan. Dan biasanya akan ditentang oleh mereka yang terbelenggu dalam kebesaran masa lalu. Nah, dalam bagian ini saya juga punya kesan yang banyak dengan masa lalu saya di rumah lama saya, dan sampai dengan hari ini saya berteman baik dengan salah seorang dari mereka yang sering ngajak ngopi-ngopi. Jadi saya dapat cerita-cerita yang kesimpulannya itu alhamdulillah saya dibimbing oleh para ustadz dan melakukan proses kontemplasi yang panjang untuk memutuskan bergeser shifting kepada rumah yang baru, tempat yang baru, karena memang rumah lama yang menurut cerita teman saya tadi itu, seandainya saya berada di dalamnya sekarang, mungkin akan stres juga, mungkin akan sering berdebat, mungkin akan sering uring-uringan dan lain sebagainya. Jadi saya agak sedih gitu kalau ada teman-teman yang masih mempertanyakan, loh kenapa ya saya nggak liko lagi, saya sudah rindu liko. Wih, jangan lupa, Anda kalau tahu liko yang sekarang di rumah lama, kata teman saya, dijamin Anda tidak akan betah. Ya, jadi saya rasa kalau para ustadz masih ada yang kalau ada para ustadz yang masih merindukan liko di rumah yang lama, itu sesuatu yang naif sekali. Anda bisa melakukan liko ngopi-ngopi dengan bikin majelis taklim, bikin forum dengan komunitas-komunitas. Sampaikan ilmu Anda, berbagi, sharing lah dengan mereka dan dengarkan apa pandangan mereka. Itulah liko yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab. Oh, satu lagi. Ini kalau ini dari saya sendiri. Saya mendapati satu perenungan yang dalam bahwa kita semua tidak boleh berhenti dan merasa puas atas ilmu yang kita punya sekarang atau amal yang kita kerjakan sekarang. Tapi tentu kita harus selalu bersyukur atas itu semua. Itu semua karena karunia Allah, min fadli Rabbi. Mengapa? Karena kalau bicara ilmu, kita ini hanyalah tetes embun di tengah samudra ilmu yang Masya Allah, nggak ada apa-apanya. Dan kalau kita bicara soal amalan-amalan kita hanyalah hamba Allah di barisan kafilah orang-orang soleh. Banyak orang-orang soleh di luar sana, Masya Allah, malu kita. Dan oleh karenanya saya mengajak diri saya sendiri untuk mari kita terus memohon bimbingan dari Allah SWT, memohon ridhonya, mudah-mudahan kita istiqomah hingga akhir hayat kita, kembali ke haribaannya,
diterima sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul hisab. Allahu a'lam bishawab. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di off-kan dulu Mbak Vinda. Nah, kayak luar biasa sharingnya Ustadz Ja'far ya. Yang intinya kita sebagai apapun ya, baik sebagai pemimpin negara atau pemimpin gerakan atau organisasi, itu harus senantiasa melakukan evaluasi dan revisi. Dengan evaluasi dan revisi itu kita sebenarnya mengamalkan ajaran Islam yang memerintahkan kita untuk berorientasi futuristik masa depan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot. Ini menjadi marja bagi kita, menjadi referensi bagi kita agar kita sebagai personal, individu, baik sebagai kolektif, senantiasa melakukan evaluasi dan revisi. Kenapa kita membutuhkan sebuah shifting mindset atau perubahan paradigma? Ya tentu kita ingin memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik karena di antara karakteristik orang yang beriman itu tidak akan pernah puas sebelum memberikan yang terbaik sebelum masuk surga. La yashba'al mu'minu hatta muntahahul jannah. Seorang yang beriman itu tidak akan pernah merasa puas dengan karya-karyanya sampai dia memastikan dirinya masuk surga. Bapak dan Ibu sekalian, untuk mempertajam dan mempertajam diskusi kita pagi ini, saya mempersilahkan Bapak dan Ibu sekalian untuk menanggapi, berbicara, berdiskusi, bahkan mengkritisi kalau bisa, biar lebih ramai gitu kan. Ya, saya persilahkan dari siapa dulu nih? Belum ada yang angkat tangan nih. Berarti Dr. saya Helda, tunjuk coba. dulu. Dr. Helda. Ya. Makasih Mbak Sita. Habis Dr. Helda saya. Saya boleh tutup, mohon maaf tutup Ya, off kamera ya. nggak apa-apa. Ya. Ustadz, ini saya senang sekali nih karena ada diskusi tentang ini. Konteks yang saya pikirkan adalah proses berpikir, itu yang menjadi esensial bahasan bagaimana orang bisa shifting mindset. Jadi kalau orang nggak mau berpikir, biasanya orang malas berpikir. Atau kenapa orang malas berpikir? Pokoknya ikut aja. Saya sering sekali bertanya kalau bicara soal rumah lama. Itu kalau ditanya, kamu ngapain begini? Disuruh. Kamu kenapa begini? Disuruh. Itu yang harus kita hilangkan sekarang. Masyarakat harus mau diajak berpikir. Itu yang harus kita kerjakan, bagaimana masyarakat kita pun bukan hanya bicara masalah rumah lama, rumah baru, tapi justru masyarakat kita harus kita cerdaskan dengan mau berpikir. Entah seberapa mampunya, karena menurut ahlinya otak itu, Triun, namanya si Bapak Triun itu, kita ini manusia, kelebihannya yaitu di berpikir itu. Kalau binatang berikut di bawahnya itu mamalia, itu bisa mengeluarkan rasa, kita itu bedanya itu critical thinking yang kita punya. Dan kalau ini saja sudah kita bahas dan orang sudah mau berpikir, itu udah cukup menurut saya. Karena di Al-Quran kalau pasti sudah nyambung kan dengan banyaknya ayat-ayat disuruh berpikir. Itu mungkin dari saya, Ustadz Rahman. Ya, terima kasih Dr. Helda ya atas tanggapannya. Ya. Kayaknya Mas Rahim udah serius banget. Gini nih. Silahkan Bu Sita, Bu. Saya persilakan Bu Sita. Mas Rahman ini nembak dia. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ketika melihat judulnya, saya sempat bertanya nih, ini kayak forumnya di forum knowledge nih. Ini forum kopi hangat kan stressingnya kaitan dengan politik. Tapi alhamdulillah kemudian Pak Ja'far mengaitkannya dengan sosial politik, tentu juga dengan bahkan sempat mungkin saya berangkat dari yang bawah dulu itu soal bicara berulang kali tentang rumah lama. Saya pikir ini masalah setiap orang punya kompatibel atau tidak dengan habitatnya gitu saja gitu. Jadi it's okay buat mereka yang tidak mau ini karena mereka setiap orang cenderung berada di zona nyaman, comfort zone.
Jadi yang paling berat itu adalah untuk berubah dari kenyamanan, padahal kenyamanan itu belum tentu sesuatu yang membawa pada kemajuan, perubahan, perbaikan. Tapi yang penting dia nyaman, kayak gitu ya. Nah, jadi artinya hanya orang-orang yang berani dan nekat yang berani keluar dari habitat gitu ya. Dan kemudian bisa adaptasi dengan habitat yang baru seperti itu. Jadi tanpa mengurangi apresiasi kita pada mereka yang tetap dalam habitat yang lama, kita mensyukuri gitu bahwa Allah membimbing kita ke arah lebih maju ya. Ini bentuk advance-nya tanpa melupakan akar sejarah. Karena kadang-kadang saya bincang-bincang nih dengan Mas Rahman nih soal tantenya, bibinya. Saya nggak usah sebutin namanya. Adik kelas saya lama gitu dan orang yang pandai ini. Saya bilang beliau itu ya karena menghitung lamanya adalah yang berat buat dia adalah menghilangkan beban historis. Beban historisnya itu. Karena orang cenderung nostalgic gitu. Orang cenderung sentimental kalau bicara tentang sejarah gitu. Tidak mau bergeser semata-mata bukan karena tidak tahu gitu bahwa harus berubah ke arah lebih baik, tetapi tadi ya beban historis, beban sejarah, nostalgic, mungkin sentimental dan seterusnya. Itu bagian bawahnya yang saya komentari lebih dulu. Ke atas, jadi kalau kita bicara tadi, ini satu hal yang bagus menurut saya, Pak Ja'far menyampaikan tentang pemikiran baru tadi ya dari siapa tadi pendapatnya Ali Farasman. Jadi dia itu dosen di Florida University. Jadi di Amerika cuma migran memang ya migran dari ini dan itu satu hal kita belajar pasti dalam ilmu itu ada tesis, antitesis, sintesis gitu ya. Jadi sebelumnya kita mungkin selalu mendengar good governance ya, clean government dan good governance. Tapi beliau mengatakan tesis baru sound governance. Dan sound governance ini kaitannya bahwa sebenarnya dalam mengambil satu kebijakan gitu ya atau apa pasti sebenarnya banyak suara gitu ya, banyak berisik dari berbagai hal dan itu yang kita kenal bahkan bukan hanya internal tapi external environment gitu. Dan ini kaitannya memang dengan teori globalisasi. Teori globalisasi itu ditujukan sebenarnya buat Barat terutama untuk negara berkembang atau negara yang ya sedang berkembang untuk meningkatkan diri menjadi lebih maju menuju negara maju dan seterusnya. Karena globalisasi kan the world has turned into a small village. Dunia berubah jadi sebuah desa kecil karena terkait ya. Kemarin di forum yang lain, forum politik perbandingan, teman saya Dr. Aziz dari Malang, Unibrau, dia mengemukakan bahwa terjadi pergeseran juga sekarang bahwa kita dari tanda kutip warga negara, satu negara, ya nation state, negara bangsa, kita juga mengalami pergeseran sekarang menjadi warga dunia, ya. Jadi artinya ada warga dunia, ada global state gitu. Bahwa kita tidak bisa semata-mata cuma mengatakan tadi saya bangsa Indonesia, tapi ternyata kita punya global linkage, ya. Contoh Turki itu menghubungkan dirinya anggota Partai Konservatif Eropa. Itu. Jadi partai-partai konservatif kan Turki AKP menyebut dirinya Partai Konservatif Demokrat. Maka dia ikut dalam asosiasi Partai Konservatif Eropa, kayak gitu. Jadi artinya punya global linkage seperti itu. Jadi bahkan terjadi pergeseran sekarang dalam perjuangan Islam pun kita juga mengenal yang disebut ya transnasional itu adalah ummah gitu. Jadi bahkan seandainya pun di Indonesia ya umat Islamnya seperti ini katakanlah belum berjaya untuk bisa memimpin dan seterusnya, tetapi kita kemudian menghubungkan diri kita dengan keberhasilan umat Islam di daerah-daerah lain. Kita memiliki sense of belonging terhadap keberhasilan umat Islam di negara lain dan kita juga ikut memiliki kebanggaan gitu. Ya, rasa memiliki dan kebanggaan terhadap capaian-capaian ya apakah itu politik Islamnya ataukah dari segi katakanlah perjuangan yang lain-lainnya gitu. Kita juga ikut terhubung bahkan dengan dakwah keberhasilan Dr. Sabil Ahmad di Amerika, keberhasilan Imam Samsi Ali jadi imam masjid di Amerika, itu disebut pergeseran dari sekedar warga negara
dari nation state, negara bangsa menuju warga global seperti itu, ya warga dunia dan seterusnya. Kemudian saya ingin tambahkan sedikit aja tadi komen tentang sound governance. Jadi Indonesia juga dalam menuju 2024 ini tidak bisa dilepaskan juga dari aktor-aktor luar ya, dalam hal ini ya Amerika, China, kemudian juga Eropa, walaupun mereka sendiri sedang kerepotan ya mengalami resesi, tetapi tidak mau juga kemudian melepaskan sama sekali tangan mereka gitu. Jadi kalaupun ada yang disebut proxy war ya memang demikian gitu. Proxy war itu kayak kita kemarin melihat sekarang masih perangnya Rusia dengan Ukraina gitu. Ya sebenarnya perangnya Rusia dengan Amerika dan sekutunya gitu. Cuman Ukrainanya entah dia tidak sadar menjadi bagian dari proxy war atau dia menikmati juga hal itu, wallahu alam bisawab gitu. Tapi bahwa kita tidak lepas dari katakanlah konstelasi global. Satu lagi saya ingin menyampaikan tadi Pak Ja'far tentang public policy ya. Saya setuju gitu bahwa seringkali merebut kekuasaan itu walaupun memang berat, tapi bisalah FIS di Aljazair gitu waktu itu ya, Front Islamic Salute di Aljazair. Tapi kan sebentar aja kemudian dihentikan gitu, dikudeta. Bahkan juga ya Presiden Morsi ya dengan partainya di Mesir. Kemudian juga kita lihat partai Allahumma sholli ala Muhammad tadi Aljazair. Kemudian Afghanistan gitu ya, Afghanistan merebut kekuasaan dari Soviet ya waktu itu, wah heroik sekali. Tapi kemudian kebingungan how to govern gitu. Ya, kemudian what's next-nya setelah bisa menguasai negara. Ya ini refleksi buat kita semua juga gitu. Bahwa kemudian kita lebih mudah ketika outsider untuk mengkritisi semua kebijakan, tapi ketika kita menjadi pelaku, apakah kita memiliki tahapan-tahapan yang jelas, clear gitu, kebermanfaat buat rakyat, terasa dampaknya buat rakyat. Ini yang dikritik oleh Olivier Roy dari Prancis. Ilmuwan Prancis ini memang nggak suka sama Islam, nggak suka sama Harokah Islamiyah, nggak suka sama gerakan Islam, nggak suka partai Islam, nggak suka partai yang berafiliasi ke basis masa Islam dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kadang-kadang dari orang yang nggak suka itu atau benci atau itu, kita justru mendapatkan masukan yang objektif. Salah satunya adalah tadi bahwa orang Islam itu, gerakan Islam itu kenapa gagal kemudian memimpin satu negara, menurut dia yang bisa dibantah juga dengan argumentasi yang lain, adalah karena memilih leadernya tidak tepat katanya. Memilih leadernya itu hanya berdasarkan spiritualitasnya, ya, hanya berdasarkan kesalehan pribadi, kesalehan individual. Tetapi mereka tidak memiliki kecakapan dan profesionalitas dalam mengelola negara. Itu masukan dari Olivier Roy dari bukunya The Failure of Political Islam, ya, kegagalan Islam politik, seperti itu. Jadi mungkin sedikit lagi bahwa ketika kita bicara globalisasi, mau tadi tidak mau ternyata sound governance kita dipengaruhi oleh hal lain, kita harus tetap selektif ya. Jadi saya mengusulkan memang adaptif, bukan mengadopsi bulat-bulat. Saya tidak setuju Toha Hussein dari Mesir yang mengatakan kalau mau menerima Barat, terima bulat-bulatnya gitu, baik buruknya gitu, ya secara bulat gitu. Tidak, kita tetap saja melakukan proses seleksi, kemudian ya beradaptasi dan bukan mengadopsi bulat-bulat. Kita tetap harus melihat ada judulnya ya Islamic values dan juga ada cultural values yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Tapi contoh, Indonesia ini terkenal sangat lemah dalam undang-undang perlindungan anak. Kalau kita bicara public policy, regulasi, dan seterusnya. Ya, jadi banyak hal yang mungkin kalau di Barat itu dianggap ajaib gitu di Indonesia. Dan ternyata rawan. Rawannya apa? Para pedofilis itu merasa Asia Tenggara, terutama juga Indonesia, itu surga buat mereka, tanda kutip. Ya, dan mereka juga banyak menjadikan anak-anak itu sebagai objek gitu dari website porno mereka, para pedofilis itu, dan itu dianggap nomor 2 setelah Rusia terkait dengan eksploitasi anak untuk seks. Jadi artinya kalau kita melihat harusnya pengaruh global bahwa di negara-negara lain undang-undang perlindungan anak itu sangat baik gitu.
ya kita bisa melihat itu dan menjadikannya sebagai insight, itu masukan untuk kita memperbaiki undang-undang untuk perlindungan anak. Tapi misalnya kaitan dengan perempuan, ya para feminis dunia dan seterusnya yang kemudian banyak mengatakan begini begini segala macam, ya tentu kita tidak perlu adopsi. Jadi artinya selektif juga dalam hal pengaruh global untuk public policy di dalam negara kita. Sekian, terima kasih. Ya, ya, terima kasih Bu Sita. Selanjutnya saya minta Pak Jafar dulu sebelum saya persilahkan peserta yang lain. Silakan Pak Jafar. Lanjut Barangkali aja, ada yang mau ditanggapi. belum ada, lanjut aja. Oke, kalau gitu saya persilahkan Ustadz Muzaffar untuk menyampaikan pendapatnya. Dr. Abdurrahim yang siap, Ustaz. Baik. Ustadz Abdurrahim ini lagi kurang sehat ini. Kita doakan semoga beliau cepat sehat. Syafakallah syifaan ajilan. Syifaan ajilan. Ya, saya persilahkan. Setelah komen, insya Allah sehat, Ustaz. Amin ya Allah. Silakan, Dr. Abdurrahim. Fakir itu obatnya berpikir dan mentransfer pemikiran. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Muzaffar, Ustaz Ja'far, Ustaz Sita, Ustaz Rahman, dan Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan public policy ini, saya coba menghubungkannya dengan maqasid syariah ya. Betul. Ada satu jurnal yang mungkin nanti bisa atau sebenarnya buku singkat yang ditulis oleh Basma Abdul Ghaffar. Nanti bisa dicari, judulnya tentang fikih dan public policy. Saya mau share tapi nggak bisa di sini. Dijadikan co-host. Bisa. Public policy beyond traditional jurisprudence. Bisa, Ustaz. Wah, keren tuh, Ustaz, keren. Public policy beyond traditional jurisprudence, maqasid approach. Sudah. Ini buku singkat yang mudah-mudahan bisa memperkaya ya tentang. Berarti next week ini. Insyaallah. Cocok. Kita coba lihat public policy ini dalam konteks sejarah Islam ya. Bahwa di dalam sejarah Islam itu kita mengenal konteks hukum dan ada yang perkara berhubungan dengan siasat ataupun public policy. Dalam bahasa Arabnya kan siasat al-ammah, public policy. Saya berikan contoh misalnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dalam konteks memahami bahasa. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Pertanyaannya adalah, apakah Rasulullah menyampaikan kata-kata ini konteksnya adalah fikih dan hukum, ataukah konteksnya public policy kalau bahasa ini atau siasat? Kalau hadis ini difahami sebagai satu hukum, maka sholat asar itu hanya sah dilaksanakan di Bani Quraidah. Dan tidak ada satupun ulama yang memahami demikian. Maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dipahami sebagai konteksnya adalah public policy atau sebagai kebijakan agar kalian itu bergerak secara lebih cepat sehingga sholat asar nanti sudah sampai di Bani Quraidah. Ini dalam memahami teks di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga misalnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membagikan ghanimah itu, orang sahabat dari Ansor itu diberikan pilihan. Saya lupa di satu pertempuran apa, ketika mendapatkan ghanimah ini diberikan kepada para sahabat dari kalangan muhajirin. Tapi dengan syarat sahabat mereka yang tinggal di rumah-rumah sahabat Ansor itu, mereka keluar dari rumah-rumah mereka dan ghanimah ini sebagai bekal mereka. Ini sebagai satu public policy. Begitu juga di masa yang dilakukan oleh
Termasuk misalnya kalau kita lihat dalam konteks yang disalah fahami, yang dilakukan Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu terkait dengan masalah Khalid bin Walid. Jadi surat itu sudah disampaikan dan sudah sampai tangan Abu Ubaidah. Tapi di saat yang sama, karena pertempuran akan terjadi, surat itu tidak diberikan. Artinya sebenarnya kalau secara legacy, ketika surat itu sudah dibuka dan dibaca oleh Abu Ubaidah, Khalid ibnu Walid itu sudah tidak punya legalitas untuk menjadi panglima. Karena surat sudah ditandatangani, artinya sudah dibuat dan seterusnya. Tetapi itu kemudian surat itu tidak diberikan, ditahan terlebih dahulu agar pertempuran usai melihat situasi dan kondisinya bisa diberikan, maka sebenarnya ada kalanya satu tindakan, satu kebijakan itu tidak diterima mentah-mentah, tetapi disikapi dengan satu, kadangkala pelanggaran itu dilakukan karena adanya pertimbangan maslahat. Situasi. Seperti pemecatan siapa? Ah, ini bukan sindir-sindir ya, ini maksudnya bukan sindir-menyindir ini. Lempeng, ini lempeng kok, lempeng. Begitu juga kalau kita baca tentang kebijakan publik yang dilakukan oleh Umar ibnul Khattab ketika tidak memberikan bagian zakat kepada orang yang baru masuk Islam. Itu bukan konteksnya adalah hukum, tapi konteksnya adalah public policy, kebijakan. Begitu juga tentang masalah ghanimah, itu adalah public policy. Termasuk misalnya bahkan ulama tentang masalah jizyah. Jizyah itu bisa dilakukan ataukah tidak. Bahkan lebih ekstrim lagi tentang pembagian ghanimah. Apakah ghanimah itu bagaimana cara pembagiannya dan seterusnya, itu bagian dari public policy yang diberikan kepada imam, yang itu bisa berubah satu kondisi dan kondisi yang lain dengan pertimbangan maslahat. Itu mungkin ya yang dapat saya sampaikan, bahwa tidak semua peristiwa-peristiwa sejarah yang dilakukan oleh, yang kadangkala bahkan sebagian ulama melihatnya sebagai satu kebijakan hukum, tapi sebenarnya itu adalah kebijakan negara, kebijakan pemimpin, yang tidak serta-merta kemudian bisa kita ambil secara mentah-mentah sebagai hukum fikih. Misalnya termasuk misalnya daulah, ada al-harbi, kemudian ada istilahnya kufar harbi, kurban zimmi, kemudian muahad dan seterusnya. Ini kan sebenarnya bagian terjemahan dari kebijakan politik. Mungkin Mas itu Rahim. yang saya sampaikan. Mas Rahim nanya dong, Mas Rahim, pompong lagi di ini. Kalau begitu kaitan dulu, ingat nggak Laskar Jihad di Ambon ketika melakukan merajam ya pelaku zina itu sampai mati ya. Artinya kalau kita bicara hudud hukum pidana itu berarti memang harus by government ya. Tapi tidak boleh itu menjadi kebijakan katakanlah hukum ya, regulasi tanpa adanya otoritas negara. Ya. Ya, itu domain apa itu negara. Domain negara. Artinya kalau negara nggak memberikan legalitas itu, ya kita artinya dengan pada posisi ada mulistitoah sebenarnya, yaitu marfu lah, dan itu sebenarnya memberikan ruang bagi yang mereka di Indonesia ketika melakukan pelanggaran tersebut ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilihannya begitu. Jadi begitu. Wallahualam bishawab. Mau tanya Ustadz, kapan itu pada posisi hukum, kapan itu pada posisi policy kebijakan? Karena kan buat kita awam, mungkin buat yang ahli sih iya, tapi kemudian memahaminya itu bagaimana? Iya. Kita mikirnya itu hukum aja gitu. Iya. Ketika misalnya Umar ibnul Khattab itu, ketika sesuatu itu sudah tetap dalam nas syar'i, misalnya hukum itu mubah, hukum itu diperbolehkan, itu kan ketetapan hukum yang ada dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW. Orang mu'alaf berhak menerima zakat, itu ketetapan hukum. Artinya Islam menetapkan bahwa mu'alaf itu berhak menerima zakat. Tetapi berapa porsinya, apakah kadang diberikan dan kadang tidak diberikan, apa bentuknya dalam proses pemberian, itu adalah konteksnya adalah public policy. Misalnya dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal ya. Ketika misalnya menarik zakat dari Yaman, itu dia meminta diberikan dalam bentuk kain-kain yang itu lebih bermanfaat bagi mereka yang di Madinah, terutama ketika musim dingin. Nah, ini adalah konteksnya adalah public policy pilihan dia. Tetapi kemudian karena dilakukan karena ini Mu'adz ya. Mu'adz ini termasuk sahabat, ada di antara
fuqaha itu menjadikan bahwa qaul sahabi itu sebagai dalil, pendapat sahabat itu sebagai dalil. Nah, kalau hukum fikih atau hukum itu tentu dasarnya dikembalikan kepada dalil. Dalil itu bisa dari Quran, bisa hadis, bisa ijma dan kias atau analogi. Tetapi kalau pertimbangannya ada pertimbangan situasi, pertimbangan kondisi, pertimbangan risiko dan seterusnya, maka itu kita melihatnya sebagai policy, sebagai kebijakan yang bisa berubah dari satu. Cuman begitu mengeluarkan kan harus bilang ya ini bukan hukum, ini public policy supaya masyarakat nggak bingung begitu menerima kebijakan tersebut begitu. Gimana? Ya mungkin itu. Saya rasa para sahabat juga ini mengerti. Contohnya gini, tapi memang kadang ahli fikih itu bermacam-macam dalam mendekati itu ya. Misalnya kalau kita temukan, saya berikan mungkin ini agak ekstrim bicara tentang hukum hudud ya. Di masa Umar Ibn Khattab itu kan orang yang minum khamr itu dicambuk 80 kali. Di masa Rasulullah, di masa Abu Bakar itu 40 kali. Tapi di masa Ali bin Abi Thalib dikembalikan ke 40 kali. Nah, dalam hal ini para fuqaha ahli fikih memang berbeda pendapat. Apakah hukumannya itu 40 kali atau 80 kali? Nah, ulama yang coba mengkaji ini pendapat yang mungkin menurut hemat dari beberapa kajian menambah menjadi 80 kali itu kebijakan yang diambil oleh Umar Ibn Khattab. Memang tidak boleh mengurangi, tapi menambah memungkinkan karena pertimbangan situasi pada waktu itu di mana orang hukuman yang sebelumnya tidak memberikan efek jera, penambahan boleh gitu, tapi ya. Pengurangan tidak. Nggak jera. Begitu. Tapi pada masa Ali dikembalikan lagi menjadi 40 kali. Nah, itu gambarannya. Jadi kalau sudah tetap hukum berdasarkan Quran atau hadis atau ijma atau kias itu sifatnya hukum. Tapi kalau nanti satu hukum itu ketika dibawa dalam konteks itu sifatnya nanti akan menjadi policy, menjadi kebijakan yang tentu mempertimbangkan risikonya seperti apa, konsekuensinya seperti apa, pertimbangan istilahnya muwazanat auliyat yang prioritasnya apa. Kemudian itu bidangnya Ustadz Muzaffar itu. Fikih muwazanat. Tapi mungkin sedikit nambahin, barangkali kita terbantu dengan adanya imam yang 4 itu mazhab kan, artinya memang orang awam nggak bisa main menentukan sendiri Helda ini hukum, ini public policy dan seterusnya. Kita perlu melihat tadi yang sudah ada dalam para fuqaha itu. Ya itu aja. Ustaz Muzaffar mungkin. Ya, terima kasih Dr. Abdurrahim atas pandangannya ya terkait kebijakan publik ya menggunakan perspektif sejarah ya. Kemudian selanjutnya Ustaz Muzaffar, saya persilahkan untuk berbicara. Urun rembuk dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Para Ustaz dan Ustazah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kita masih dan mudah-mudahan terus diberikan kenikmatan hidup sehat tentu dalam keimanan, dan di forum ini kita terus berbagi, sharing pemikiran, dan memang forum-forum seperti ini sangat kita butuhkan untuk terus menyehatkan akal pikiran kita, insya Allah. Karena itu merupakan bagian dari bentuk syukur nikmat yang paling utama. Baik, saya kira titik temu kita itu di judul ya, karena kita sepakat pada judul keniscayaan perubahan mindset. Sementara tadi kan yang disampaikan Ustaz Ja'far mengangkat tema itu, tapi dengan pendekatan public policy, Dr. Abdurrahim dengan maka syariah dan segala macam itu. Tapi intinya adalah poin di situ, karena itu judul yang dipilih secara umum. Sehingga saya juga fokus ke sana. Kalau untuk yang lain-lain, ini para ahlinya tadi sudah masing-masing memberikan kontribusinya, dan Masya Allah, jazakallahu khairan katsira.
Jadi memang mindset itu kan memang penentu kan. Jadi mengapa para ulama salaf dulu sampai memiliki apa ya? Mungkin kalimat atau kata-kata emas yang menjadi kaidah dasar dan bahkan kemudian menjadi salah satu judul bab dalam kitab Sahih Bukhari. Al-ilmu qabl qali wal amal. Jadi ilmu, pemahaman, pemikiran itu harus didahulukan sebelum ucapan dan perbuatan, sebelum tindakan apapun. Jadi semua ditentukan oleh ilmu, pemahaman, pemikiran. Seperti juga sebuah ungkapan yang sangat terkenal, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri, ini semacam kaidah juga bahwa penilaian setelah itu penyikapan dan tindakan, penilaian terhadap sesuatu itu merupakan cabang dari dari persepsi terhadapnya. Jadi persepsi kita tentang sesuatulah yang akan membimbing kita untuk menilai, menyikapi, dan kemudian bertindak atas dasar itu. Jadi, nah sehingga persepsi pemikiran, kalau kita kembangkan lagi, kalau kita lebih jauh itu, saya memaknai jadi pentingnya kita memperbaiki mindset, pola pikir, orientasi, pemikiran kita, pemahaman kita yang menjadi dasar penilaian kita, dasar penyikapan kita, dasar aksi dan tindakan kita dalam apa saja. Dalam hidup secara umum, dalam membangun keluarga, dalam sosial kemasyarakatan, dalam berdakwah, dalam berpolitik, itu semuanya kan ditentukan dan diarahkan oleh bagaimana mindset dan pola pikir serta pemikiran kita. Itu saya masukkan dalam cakupan makna hadis yang sangat terkenal, kita hafal semuanya, innamal a'malu binniyat. Jadi saya niat itu saya maknai biasanya selama ini niat itu rata-rata hanya dibatasi pada pertama arti niat menurut ulama fikih yang menjadi syarat sahnya ibadah. Yang kedua adalah dengan arti ikhlas. Biasanya saya luaskan. Jadi ya termasuk di dalamnya itu mindset, pola pikir. Jadi niat itu adalah amal hati. Apa yang ada di hati dan pikiran kita. Jadi sehingga apa yang kita pikirkan termasuk orientasi kita, obsesi kita. Jadi ketika melakukan suatu keinginan kita, jadi harapan-harapan kita, itu masuk dalam cakupan niat. Itu penentu amal. Jadi amal, aktivitas, tindakan kita itu ditentukan. Jadi kita berdakwah itu apa? Persepsi-persepsi dan pemikiran-pemikiran, obsesi, cita-cita, harapan, itu yang memenuhi pikiran dan hati kita. Jadi itu masuk di situ semuanya. Nah, dalam hal ini termasuk, jadi mindset itu termasuk dalam cakupan innamal a'malu binniyat, itu penentu semuanya insyaallah. Jadi nah, ini dalam konteks ya karena kalau termasuk prasangka-prasangka. Jadi thinking kita positif atau negatif. Hadis qudsi mengatakan ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku, kata Allah Ta'ala, itu akan memenuhi apa yang akan memberikan kepada seorang hamba itu sesuai dengan persangkaan dia terhadapku. Persangkaannya baik akan baik yang dia dapatkan, persangkaan buruk akan buruk yang dia dapatkan, persangkaan dia sukses akan dia dapatkan, persangkaan gagal akan gagal dia didapatkan, seperti itu. Itu masuk dalam konteks itu. Nah, karena fokus saya kalau Ustaz Ja'far ke public policy, Dr. Abdurrahim ke maqasid, saya fokus ke tadi evaluasi rata-rata ke gerakan Islam ya. Jadi harakah Islamiyah secara umum. Jadi kalau evaluasi ya memang sebuah
keniscayaan paling niscaya itu memang evaluasi saja, Far, ya. Jadi kalau kita berpikir, kita kan harus kritis dan harus mengevaluasi. Termasuk mungkin kalau kita terapkan itu, semua gerakan Islam itu atau semua kelompok Islam itu akan ini. Jadi akan kita dapati memang banyak yang perlu dikritisi, perlu dikoreksi, perlu diinikan. Katakanlah berpotensi salah semuanya. Mungkin ada yang tanya, oh kalau gitu apakah ada sebuah mazhab pemikiran, mazhab dakwah, mazhab gerakan itu yang terus kemudian mungkin paling hebat, paling itu. Kalau ditanya itu saya mengatakan ya mazhab evaluasi. Jadi artinya siapa yang bermazhab evaluasi, artinya bahwa mengubah atau mengoreksi dari pemikiran lama ke pemikiran baru, bukan berarti pemikiran baru itu pasti lebih baik. Yang lebih baik adalah kesiapan yang membawa pemikiran baru itu untuk mengevaluasi pemikiran barunya nanti. Jadi gitu. Kalau dia mengkritisi produk ijtihad pemikiran lama yang dikultuskan, yang disakralkan, yang disawabitkan, yang dibakukan, terus kemudian diganti dengan pemikiran baru yang juga dibakukan juga. Jadi gitu. Yang juga dipatenkan juga, ini pasti benar, dimutlakan, yaitu sama saja berarti. Yeah. Tapi ketika dia memiliki keterbukaan bahwa oke, ini sudah waktunya kita koreksi. Tapi ini pun itu juga sangat berpotensi nanti kita koreksi lagi, kita evaluasi lagi seperti itu. Insya Allah. Yaitu jadi gerakan terbaik adalah yang bermazhab evaluatif. Pijakannya itu hadis yang kita hafal semuanya. Dan ini dilalaikan rata-rata oleh kaum pergerakan. Kullu bani Adam khata. Jadi semua anak cucu Adam itu tukang salah, banyak salahnya. Bukan hanya akan salah, mungkin salah, tapi khata itu sighah mubalaghah. Ketika kalau kita berangkat dari hadis ini, kita punya produk pemikiran, punya ijtihad, lalu kemudian kita lupa untuk juga menyertakan bahwa pemikiran ini mungkin salah. Jadi gitu. Tidak memberikan ruang kemungkinan salah untuk pemikiran kita, pemahaman kita, sehingga ada pemikiran-pemikiran jadi mindset itu yang berumur berpuluh-puluh tahun dipaksakan untuk dipertahankan. Jadi gitu. Seolah-olah tidak mungkin salah. Baik, nah dalam konteks ini fokus seperti yang tadi saya sebutkan. Ini saya bergeser dari public policy saja, Far, ya. Ke orientasi evaluasi terhadap gerakan dakwah dan gerakan Islam. Itu memang banyak hal, banyak pemikiran yang akhirnya membentuk mindset yang salah. Ya, saya ambil contoh misalnya bahwa orientasi eksklusif yang sangat dominan. Jadi itu sangat jauh berbeda, kita tahu semuanya, antara yang bermindset eksklusif dengan yang inklusif. Jadi tertutup dan terbuka, dan kita semuanya tahu ini ciri utama kaum pergerakan. Ini kaum pergerakan ini tidak saya arahkan kepada satu kelompok, satu organisasi, satu jamaah yang masuk dalam lingkaran harakah Islamiyah modern itu ada tidak hanya puluhan, tidak hanya ratusan, mungkin ribuan gerakan Islam seluruh dunia. Itu rata-rata itu memiliki ciri utama berpola pikir, berorientasi, bermindset eksklusif. Ngunci dirinya pada dirinya. Nah, ini kaitannya dengan akhirnya lemahnya orientasi kolaboratif. Masing-masing gerakan Islam itu berpikir untuk mendirikan negara Islam itu sendirian. Jadi yang lainnya disalahkan semuanya, bahkan sampai yang dikafirkan, dan ada gerakan Islam itu yang fokus utamanya menggempur bangunan yang dibangun oleh gerakan lain. Itu menggambarkan
Jadi udah begitu orientasi pemikiran, mindsetnya itu nafsi-nafsi, udah pokoknya gerakan saya akan mengembalikan izzatul Islam muslimin, sudah akan salah semuanya ibaratnya yang dilakukan ke depannya. Itu pengaruh dari mindset itu. Contoh lain apa itu pembentuk mindset yang perlu dikoreksi dan dievaluasi itu adalah ini antara ini orientasi pada apa itu hasil capaian dan proses. Saya selalu menyampaikan dan itu saya ulang terus bahwa sangat penting bagi gerakan kaum pergerakan itu dan politisi Islam itu untuk lebih mendasarkan jadi aktivitas dakwah dan apa itu jadi kontribusi Islaminya itu pada pola pikir, mindset, orientasi pada proses. Islam itu sebagai agama proses, bukan agama hasil dan capaian. Meskipun ya kita punya perlu ada target, ada capaian tertentu, tapi maksudnya bahwa fokus kita lebih ke proses. Itu panjang. Dan ini juga dampak dan implikasinya sangat luas dan banyak sekali. Sisi lain pembentuk mindset di kalangan kaum pergerakan itu dominannya pola pikir orientasi idealistis. Itu daripada orientasi pada realita. Jadi ada antara idealita realita itu harus berimbang. Nah, berimbangnya itu selama ini lebih dominan sisi idealitanya daripada realita. Sampai bahkan sisi realita itu tertinggalkan. Secara teori kita perlu memadukan antara idealita dan realita, tapi faktanya itu lebih ke idealita. Lepas dari realita, sehingga banyak sekali kaum pergerakan itu yang berada di awang-awang. Jadi tidak menginjak bumi itu. Jadi gitu. Padahal seharusnya ya idealita itu sebagai cita-cita umum, tapi sikap, langkah, pergerakan itu didasarkan kepada bagaimana kita menyikapi dan mensiasati realita untuk menuju kepada idealita. Gambarannya begini, itu seperti orang naik tangga kan. Idealita kita di tangga 10. Kita mulai dari mana? Kaki kita nginjak, yang kita perhatikan apakah pada saat kita mau naik tangga tuh yang kita lihat itu tangga 10 atau kita memastikan pijakan kaki kita tepat menginjak tangga ke-1, ke-2, ke-3 supaya tidak terpeleset dan terpelanting. Nah, ini kaum pergerakan itu maunya menginjak tangga pertama, kedua, ketiga, tapi fokusnya perhatiannya itu yang dilihat itu tangga ke 10, ke 30, ke 70. Jadi sehingga akhirnya nggak tepat nginjak tangga 1, 2, 3-nya itu. Nah, itu akhirnya orientasi. Jadi konteks seperti itu. Di antara pembentuk mindset yang sangat perlu dievaluasi itu adalah ketika wasilah itu sudah menjadi ghayah. Jadi jadi pola pikir mindset bahwa kelompok saya, organisasi saya, jamaah saya inilah yang akan mengembalikan izzatul Islam muslimin, kemenangan Islam dan mengembalikan kepemimpinan Islam. Harus ini dan segala-galanya. Itu kita tahu semuanya sudah semua diukur dengan kelompok, dengan organisasi. Udah tidak ada. Jadi dan itu kita semuanya tahu. Nah, ini semuanya contoh-contoh ya. Kalau dalam konteks kaum pergerakan dan ini perlu dibahas secara lebih khusus, itu saya ingin mengangkatnya dalam diskusi khusus yaitu terkait dengan pencanangan target dan tujuan bagi sebuah gerakan Islam. Selama ini itu hampir semua gerakan Islam modern, gerakan Islam kontemporer yang terangkum dalam judul Harakah Islamiyah itu
itu semua mencanangkan tujuan dan target perjuangannya adalah mendirikan negara Islam. Islamisasi kekuasaan negara. Baik itu dieksplisitkan, jadi gitu, diumumkan secara terbuka seperti HT misalnya, atau diimplisitkan. Tapi orientasi dasar, mindset, dan semua gerak diamnya kaum pergerakan itu difokuskan ke sana. Jadi gitu. Nah ini banyak yang harus kita bahas, yang harus kita kaji. Jadi ketika ini dijadikan, dicanangkan sebagai sebuah target dan tujuan. Pencanangannya ya, bahwa seorang Muslim ingin, siapa yang tidak ingin Islam atau Muslimin berkuasa? Seperti siapa orang jadi orang Katolik yang tidak ingin orang Katoliklah yang berkuasa. Siapa yang tidak ingin dari yang penganut agama Hindu? Kalau Hindu itu yang berkuasa, semua ingin. Tapi ketika itu dicanangkan oleh sebuah kelompok gerakan itu, ini panjang diskusinya. Nah, itu semuanya saya kira faktor-faktor pembentuk mindset ya, yang perlu kita evaluasi ulang, yang perlu kita koreksi, karena itu memberikan implikasi-implikasi dalam sikap, dalam penilaian, dalam orientasi. Oh ya, saya tambahkan dalam konteks gerakan Islam itu, ini gerakan dakwah. Itu kan aktivitas utamanya berdakwah kan. Jadi dakwah pergerakan. Nah itu salah satu orientasi dan pembentuk mindset dalam sikap dan langkah-langkah dakwahnya itu adalah orientasi walak barok yang dominan. Jadi walak barok itu sikap akidah. Tapi ketika walak barok itu dijadikan sebagai dasar sikap dakwah, sikap politik, dan yang dominan itu baroknya. Perhatikan, yang dominan pasti baroknya. Ketika kita bicara walak barok itu rata-rata dalam praktek itu maksudnya baroknya. Siapa yang harus saya musuhi? Siapa musuh itu? Nah, akhirnya kemudian berdakwah itu dengan semangat tadi. Jadi artinya bahwa jadi melihat orang lain itu rata-rata sebagai musuh. Nah, padahal seharusnya kalau kita sepakat dengan kaidah yang biasa diucapkan bahwa ini para aktivis pergerakan ya, nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita ini pendakwah atau kita du'atul la qudat misalnya gitu. Kita pendakwah bukan hakim gitu. Nah, kalau orientasi dakwah itu Nabi Muhammad SAW itu menyikapi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan ketika di Makkah itu bukan sebagai musuh. Bukan dengan pendekatan walak barok, tapi sebagai mad'u. Bahkan kurang jahat apa sih Fir'aun itu? Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam diutus Allah menemui Fir'aun itu apa? Untuk memusuhinya? Untuk memeranginya? Untuk mendakwainya. Jadi siapapun itu selain setan yang asli ya, itu kalau kita berorientasi dan kemudian mindset kita adalah duat, itu siapapun dia, itu lebih kita sikapi sebelum yang lain-lainnya itu sebagai mad'u. Nah, aja deh. Jadi siapa yang sudah siap menyikapi Ariel Sharon sebagai mad'u, Biden sebagai mad'u, Putin sebagai mad'u. Jadi oke. Nah, ini semua pembentuk mindset ya dalam konteks dakwah, gerakan dakwah ya, politik diantaranya insya Allah. Nah, dalam konteks politik juga itu, bahwa coba apa sejumlah mindset, sejumlah pola pikir, sejumlah pemikiran yang perlu kita evaluasi untuk supaya jadi lebih bisa kita tata. Barakallahu fikum, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz Muzaffar atas pandangannya yang luar biasa. Gimana Ustadz Jafar? Pak Jafar mau nanggapin dulu sebelum saya berikan kepada
Pak Miswan dari Swan. Samarinda. Gimana, Ya, mau sedikit. ditanggapin dulu? Ya, Jadi silakan. Ya, itulah mengapa Ustaz evaluasi itu menjadi penting, dan karenanya Ustaz Mudzaffar menjadi saksi waktu itu di Pasir. Saya mengusulkan agar kalau ingin membuat rumah baru, itu filosofinya jangan menggabungkan antara konsep partai dakwah dengan partai politik. Dakwah saja, politik saja. Nanti mungkin kalau ada memperdebatkan soal apa namanya itu, pemisahan itu apa namanya istilahnya, mengkotak-kotakan agama dengan ini, ya itu dikotomi ya semacam itu bisa kita jelaskan, karena apa, penggabungan seperti itu menimbulkan satu praktek-praktek penyalahgunaan wewenang yang tidak pada tempatnya. Yang kedua, saya juga termasuk yang mengusulkan agar sudah tidak usah pakai itu namanya level-level. Level-level ini hanyalah memberikan privilege yang tidak pada tempatnya juga begitu. Jadi kalau kita bicara privilege, ya kita teman-teman ustadz di sini kan levelnya udah pada tinggi-tinggi semua, menikmati privilege itu. Tapi buat apa gitu loh? Amilin kayak apa itu namanya, nggak ada gunanya gitu. Jadi udah itu lewat, Sat. Udah lewat ya, makanya. Udah. Itu kemuliaan dalam tanda kutip yang lucu begitu. Jadi saya rasa kita sudah pada titik ini, alhamdulillah, bersyukur. Yang terpenting adalah jangan sampai tadi itu Ustaz, kita berada di tempat yang baru tapi tidak siap dievaluasi juga. Jadi sama saja begitu. Jadi setback. Katanya rumah baru siap mengevaluasi Ustaz, tapi nggak siap dievaluasi. Iya itu. Katanya rumah baru, mindset baru, tapi dievaluasi marah, dievaluasi tersinggung. Gimana? Jangan sampai begitulah. Insya Allah. Lanjut, Seth. Oke, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Miswan dari Samarinda. Ya. Silahkan. Oke, jazakumullah khairan Ya, katsiran. pindah pakai HP deh. Jazakumullah khairan katsiran, Ustaz Rahman, dan Bocor, Mbak para Cika, bocor. Iya. yang saya cintai semua, subhanallah, ya, pencerahan yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita semua. Amin. Saya ingin kembali ke topik kita, yaitu keniscayaan perubahan mindset yang tadi oleh Ustaz Ja'far dibingkai dengan pendekatan public policy, kemudian Ustaz Rahim dari sisi maqasid dan seterusnya, selama Ustaz Mudzaffar yang ya subhanallah banyak pencerahan yang menggugah saya. Tapi saya ingin mencoba melihat dari sisi pola dan bagaimana perubahan mindset itu terjadi dalam diri setiap dai, ya, dalam diri kita. Bahwa mindset kita harus berubah, selalu berkembang, up to date, dan seterusnya. Itu semua orang insya Allah bisa menerima itu. Ya. Tapi bagaimana caranya supaya mindset kita ini berubah? Tidak terkungkung pada mindset lama yang cenderung mematikan. Bagaimana supaya bisa berubah? Nah, ini yang perlu kita kaji secara agak lebih detail ya. Kalau kita lihat dari teori-teori mindset atau asas pemikiran seputar sikap dan perilaku manusia ya. Ada tokoh peraih hadiah Nobel bidang psikologi yang aslinya dia ini seorang zoologi, ahli hewan, Konrad Lorenz. Ya. Dia mengatakan bahwa manusia itu terbentuk, atau makhluk hidup ya, pada umumnya itu terbentuk di hari-hari pertama kelahirannya, yang dia sebut dengan imprinting stage. Nah, pada tahap itu terbentuklah jati diri yang itu tidak bisa berubah-ubah. Itu akan terbawa sampai dia mati. Nah, ini menurut Konrad Lorenz. Tapi kemudian oleh Timothy Leary, seorang pakar psikologi dari Amerika, dikatakan bahwa sikap dasar manusia itu juga bisa berubah. Ya,
dia tidak paten, tidak baku seperti yang dikatakan oleh Lawrence. Ya. Nah, dia sebutkan itulah maka perlunya apa yang disebut dengan re-imprinting atau reprogramming kalau dalam teori yang lain. Bagaimana kita memprogram ulang pikiran kita, memprogram ulang mindset kita sehingga dia bisa menjadi berubah dan berkembang. Gitu. Nah, teori tentang fixed mindset, grow mindset dan seterusnya itu yang kemudian sekarang sudah banyak berubah. Sayangnya di kalangan dai ini tidak menjadi kajian yang intensif, apalagi sampai bagaimana supaya proses itu terjadi. Nah, yang kita perlukan sekarang adalah bagaimana terjadi proses re-imprinting, terjadi proses reprogramming dalam diri kita. Dan ini tidak serta-merta, tidak begitu saja kita paham kemudian kita bisa berubah, tidak. Itu ada proses intensif yang harus kita lakukan. Para penggerak dunia perubahan selalu mengatakan, ya paling tidak itu harus kita masukkan ke dalam benak kita ini secara terus-menerus 21 hari kita nyanyikan. Ada kemudian ada teknologi perubahan mindset dengan mendengarkan suara-suara dan sebagainya lah itu. Nah, semua itu perlu kita kaji secara detail dan kita coba terapkan sehingga para dai ini tidak sekedar paham bahwa perubahan mindset itu perlu, tapi juga mampu melakukan perubahan pada dirinya sehingga betul-betul berubah itu. Nah, pada tahap inilah yang barangkali halaqah kita bukan sekedar piknik pikiran, piknik istilahnya ilmu, tapi terjadi proses internalisasi yang betul-betul bagus, betul-betul efektif. Ya. Dan inilah barangkali yang menurut saya perlu. Saya sedikit mohon maaf Mbak lagi sangat-sangat setuju dengan apa yang dikatakan Ustaz Nufar tentang niat. Iya. Jadi niat itu bukan semata-mata untuk syarat sahnya amal atau sekedar untuk supaya ikhlas. Tapi di dalam niat itu terkandung sisi tujuan. Di dalam niat itu ada makna motivasi. Di dalam niat itu ada makna bingkai amal. Di dalam niat itu ya secara keseluruhan ana inda dhanni abdi bi itu satu kesatuan dengan makna niat itu. Innamal a'malu binniyat. Karena kalimat innamal a'malu binniyat ini oleh Rasulullah SAW dilanjutkan dengan wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Dan itu takdir Allah Ta'ala. Dan itu adalah karunia Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita ketika niat kita benar. Niat benar. Maka famangkana hijratuhu ilallahi fa hijratuhu ilallahi. Ya, famangkana hijratuhu ila dunya yusibha amin waratin yang kiwa maka hijratuhu ila mahajaro ilaihi. Proses seperti itu. Jadi betul-betul perubahan mindset itu satu keniscayaan, betul-betul niscaya. Tapi bagaimana supaya kita ini bisa mengubah mindset kita, ini tidak ujuk-ujuk. Tidak hanya sekedar paham terus berubah, tapi ada proses perubahan yang harus kita lakukan. Barangkali ini yang perlu kita pelajari lebih detail lagi dan kita bisa praktek dalam kehidupan kita sehingga kita mengalami perubahan itu sendiri. Sehingga tidak mati seperti yang dikatakan oleh Al-Ghazali. Atau kita bisa mengikuti seperti yang diarahkan oleh Ustaz Anif dalam pembukaan Ustaz Ja'far tadi. Afan, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Miswan ya yang telah memberikan pandangan yang luar biasa bahwa perubahan itu tidak hanya mindset tetapi bisa diinternalisasikan kemudian bisa diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata ya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ustaz Anang dari Bali untuk berbicara. Ya. Gimana Ustaz Anang? Siap? Monitor? Ya. Mbak Ani mau bicara Mbak Ani.
Mas ini. Silakan Mbak Ani. Terima kasih Bu Sita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini tadi juga telat bergabungnya. Tentang ini yang dibicarakan Ustadz hari ini, perubahan mindset. Ya mungkin di sini Ani cuma mau berbagi Ibu. Ini sebuah pengalaman yang betul-betul sampai sekarang itu udah puluhan tahun tapi sangat berkesan sampai hari ini, tentang bagaimana kita menyadari ternyata mindset kita sudah berbeda, ya. Sudah berubah. Jadi ini pengalaman ketika sebelum berangkat ke luar negeri. Nah, kita kan ada yang mendapat beasiswa gini, jadi institusi sebelum keberangkatan kita ditempatkan ada di Jakarta itu hotel Hotel Ratu ya, ada Hotel Ratu. Nah, jadi seluruh calon mahasiswa yang mau keluar negeri ini ditempatkan di Hotel Ratu tersebut, dan disitulah kita pada sebelum keberangkatan itu semuanya merasa baik-baik saja dengan kondisi hotel. Terus tidak ada yang komplain, tidak ada yang komplain bagaimana dengan kondisi hotel. Jadi apakah WC-nya lancar, air kerannya nyala, listriknya AC-nya dingin gitu kan? Tidak ada. Nah setelah 3 tahun semua teman-teman dari luar terus kembali ke dalam dan kembali ditempatkan di Hotel Ratu tersebut gitu ya. Di situ mulai terlihat gitu. Bagaimana terlihat perubahan cara melihat kondisi. Nah, yang semula airnya kerannya nggak lancar, kecil aja semua udah mulai ini airnya kenapa begini? Ini AC-nya kok nggak dingin nih. Ini kok kotor sekali gitu. Nah, di situ ketika melihat kita di tempat yang sama tapi pola pikir berbeda, kita menyadari sebenarnya hotelnya dari dulu-dulu itu begini. Cuman kenapa setelah kita melalui sebuah proses yang cukup panjang, jadi kita mengevaluasi ya. Iya, akhirnya jadi cara pandangnya itu berbeda, dan situ menyadari bahwa perubahan mindset itu memang pertama itu membutuhkan lingkungan. Lingkungan yang mengakomodir. Mungkin di situ masuk yang sekarang lagi populer itu social engineering ya. Mungkin kalau di luar itu kayak di Amerika, teman-teman yang di Bu Ani ini master lulusan Amerika, Mas Rahman. Jadi kondisi sosial, cara berpikir di lingkungan, dan itu semuanya kadang tanpa kita sadari seiring waktu itu merubah cara kita sendiri. Nah, ketika kita hanya berada di lingkungan itu saja, di lingkungan yang dikatakan Bapak tadi itu inklusif ya, kita inklusif dengan kitanya saja. Walaupun bagaimana juga kita berbicara tentang perubahan-perubahan mindset, terkadang itu hanya menetap pada tataran narasi ya. Tetapi secara mengaplikasikannya itu sulit. Kemarin waktu lagi zaman-zaman stunting kemarin itu ya yang heboh-heboh kita seminar-seminar stunting, seorang dokter anak itu mengatakan untuk satu pasien beliau itu membutuhkan waktu 8 tahun untuk merubah satu saja sudut pandang. Begitulah susahnya untuk merubah mindset ini. Apalagi yang dari awal-awal kita bilang bahwa bangsa kita ini merupakan ya mentalitas hari ini adalah mentalitas yang dari kolonial gitu ya, orang-orang terjajah, sehingga kita coba untuk menginikannya dengan orang-orang yang sudah negara maju, mentalitas negara maju itu kayaknya nggak bisa kita bandingkan gitu. Nah, ya mungkin itu poin dari saya. Jadi saya melihat perubahan mindset itu memang butuh dukungan ya, social engineering dari lingkungan. Tidak bisa hanya kita mengikuti dengan sebuah kesadaran ya kita perlu merubah mindset gitu. Tapi tanpa adanya dukungan lingkungan dan keinginan yang kuat, itu kayaknya memang butuh waktu yang tidak singkat. Mungkin itu aja Bu Sita dan Ustaz. Iya, makasih Mbak Ani. Ya, terima kasih Bu Ani. Karena ada komparasi ya Mas Rahman ya. Jadi perubahan itu terjadi ada komparasi. Ya.
Ya, terima kasih Bu Ani. Ya, seringnya bahwa perubahan mindset itu bukan hanya ada dalam pikiran kita, tetapi membutuhkan sebuah lingkungan ya, atau faktor-faktor eksternal ya, untuk merubah mindset dan paradigma kita. Bapak dan Ibu sekalian, kita sekarang sudah berada pada jam 6.50 ya. Ya, maksimal kita akan berdiskusi sampai jam 7. Jam 7. Barangkali Bapak dan Ibu sekalian ada yang disampaikan sebelum pembicara kita memberikan closing statement ya. Barangkali saya nyambung dikit dengan yang disampaikan Bu Ani tadi. Ya, tadi belum memberikan contoh tentang pengalaman pribadi dan kawan-kawan yang bersama beliau. Saya jadi memang tentu banyak faktor ya, banyak faktor yang membentuk dan merubah mindset seseorang, dan akhirnya kemudian itu berpengaruh kepada kepada penilaiannya, kepada tentang sesuatu, sikapnya, pola kerjanya dan sebagainya. Dalam konteks dakwah ya tentu berpengaruh kepada pandangan-pandangan dakwahnya, jadi langkah-langkah dakwahnya begitu. Yang contoh mirip tapi berbeda itu yang dulu saya lihat langsung itu misalnya dari syekh-syekh. Saya kan dari lama di Arab Saudi, jadi rambut putih di Arab Saudi. Itu dari syekh-syekh yang jadi itu sangat jauh berbeda dalam pola pikir dan pola sikap menilai segala sesuatu gitu. Itu antara syekh-syekh yang pernah keluar negeri, baik belajar maupun ditugaskan, dengan yang tidak pernah keluar negeri. Sampai itu udah ibaratnya kayak antara bumi dan langit lah. Jadi dalam segala hal, keterbukaannya, toleransinya, semacam itu. Artinya udah itu hampir sama semuanya. Jadi antara ini kok enak ya dialog dengan ini semacam. Coba kita tanya, beliau pernah ditugaskan di Indonesia, pernah ditugaskan di Jepang, pernah ditugaskan di Amerika, pernah belajar di sana. Sampai ada salah seorang syekh itu yang kita kenal bagaimana istilahnya, mungkin kita bahasakan konservatifnya ya, konservatif ala Saudi di sana. Dulu pada saat awal-awal kita setelah itu kita berpisah lama gitu, udah nggak ini, terus berjumpa kembali. Itu betul-betul antara bumi dan langit perbedaannya. Itu ternyata begitu kita pisah, itu sekian tahun itu beliau ditugaskan, saya lupa di mana gitu. Ya seperti itu juga gitu, Ani bagusnya. Nah tinggal bagaimana kita, tentu apakah orang harus diapakan di tadi, tapi intinya adalah kita perlu pikirkan apa faktor-faktor yang kita harus lakukan. Jadi jadi termasuk di antara merekayasa gitu, yaitu untuk supaya betul-betul mindset yang ingin kita ubah itu berubah. Nah, ya tentu pembiasaan dan praktek. Salah satu contohnya dalam konteks mengubah jadi pola pikir atau orientasi atau mindset yang lebih dibentuk oleh lingkungan tradisi eksklusif yang kemudian tidak memberdayakan akal pikiran. Nah, forum seperti ini itu memang terus terang saja sebelum kita bicara tentang produk yang kita perlu hasilkan, adanya forum ini sendiri itu merupakan salah satu cara untuk mengubah. Jadi ada kita yang sebelumnya itu sampai jadi menyikapi bersikap berpemikiran kritis itu dosa. Jadi gitu. Itu sempat ada itu. Sampai tidak berani berpikir karena ada opini bahwa di lingkungan tertentu berpikir itu berbahaya. Jadi apalagi sampai kritis.
Terus kemudian apalagi kemudian bertanya itu lingkungan nggak berani bertanya karena nggak boleh bertanya, apalagi pertanyaan yang kritis. Terus apalagi punya ini punya itu dan semacam itu. Nah itu kalau tidak kita buktikan, dan udah kita harus wadai, kita harus bentuk, kita harus apresiasi. Jadi mestinya ada award khusus gitu kepada kelompok-kelompok kritis itu. Orang semakin kritis dikasih hadiah. Jadi gitu. Bukan bukan malah dihukum. Nah itu hal seperti itu harus kita ini kan. Jadi bagaimana kita wadai, kita dukung dan insya Allah gitu. Ya. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih Ustaz Muzaffar. Sebelum saya tutup acara ini ya, saya minta Pak Ja'far untuk memberikan closing statement ya. Silakan Pak Ja'far. Jazakumullah khairan. Masya Allah, diskusi kita pagi ini mengalir cukup bagus sekali, makin tajam dan makin fokus. Dan oleh karenanya saya ingin menambahkan saja sedikit tentang apa yang diangkat oleh Ustaz Miswan tadi, bagaimana merubah mindset. Kalau perubahan mindset itu adalah keniscayaan, yes, kita semua sepakat. Tapi bagaimana caranya? Itu persoalan. Hemat saya dari diskusi tadi itu ada dua. Yang pertama dari faktor niat itu artinya ada niat yang kuat dari dalam diri untuk menyadari segala kekurangan yang pasti dimiliki oleh setiap manusia. Pasti kurang dan pasti pernah salah. Kalau tidak ada kesadaran seperti itu, nonsen. Di lingkungan tempat saya yang dulu, itu saya itu seolah-olah merasa superiority, ada sikap mental superiority yang terbangun dalam diri saya. Dan belakangan saya baru menyadari bahwa itulah yang membuat kita tidak bisa maju sebenarnya. Kalau di dalam Quran itu kan jelas sebenarnya ya, kalau sikap superiority itu sebenarnya adalah ya sikapnya iblis begitu kan, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Naudzubillahi min dzalik. Jadi saya rasa selama masih ada sikap superiority dalam diri seseorang atau dalam diri kelompok merasa paling benar, nonsen dia akan bisa melakukan perubahan mindset. Lalu kalau itu sudah dilakukan, maka yang berikutnya adalah harus ada aksi nyata. Jadi rekayasa social engineering tadi itu. Aksi nyatanya bagaimana ya? Gampangannya kalau guyonannya anak-anak sekarang itu, wah ente mainnya kurang jauh nih kayaknya. Itu ada benarnya juga. Betul. Kurang piknik. Kalau sekarang kita bicara piknik kan bukan hanya piknik secara istilahnya itu secara nyata pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita bisa juga berselancar di dunia maya kalau kita mau. Jadi saya rasa tidak ada halangan untuk kita main lebih jauh dari yang sekarang. Saya punya contoh terakhir nih Ustaz, menengok anak-anak di TK tempat saya. Kesimpulannya adalah begini. Ketika mereka sebelum sekolah, orang tuanya kita wawancara, kita observasi, beliau menceritakan anak saya itu tertutup, anak saya itu sulit bergaul, anak saya itu nggak suka makan ini, sukanya makan itu, dan seterusnya. Apa yang terjadi setelah 3 bulan mereka sekolah? Berubah total, selera makannya berubah, keberaniannya berubah, kemampuan bicaranya berubah, dan dia senang bertemu dengan orang. Itu artinya apa? Selama siapapun dia, orang dewasa maupun anak-anak, hanya berada di dalam lingkungan yang homogen, yang sama saja, meskipun dicekoki dengan ayo kita berubah, betul kata Ibu siapa tadi? Bu Ani. Bu Ani. Iya, Bu Ani. Iya, kalaupun toh berubah itu hanya narasi saja. Saya menyebutnya bukan narasi lagi, itu hanya bahasa basi saja. Nggak mungkin. Jadi kalau mau ingin berubah, ya mainnya yang jauh gitu loh. Mainnya yang jauh, bongkar itu, runtuhkan itu sikap superiority, sikap sombong dalam tanda kutip. Ya, pada akhirnya kita akan tahu bahwa dunia itu luas, kita itu bukan apa-apa. Terima kasih. Ya, luar biasa closing statement-nya dari Pak Ja'far ya. Yang intinya perubahan mindset itu bukan hanya basa-basi, tetapi memang harus ada usaha yang maksimal untuk kita aplikasikan dalam kehidupan nyata.
Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah berada di penghujung acara ya. Insya Allah pekan depan kita akan mendiskusikan tema yang tidak kalah menariknya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, untuk menutup acara ini, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.